Kita menolak teologi daripada Adolf von Harnack yang mengatakan mengenai the universal fatherhood of God, universal brotherhood of mankind. Kita tidak disatukan dengan segenap umat manusia karena kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Memang benar kita diciptakan oleh Tuhan yang sama, tapi kita disatukan dengan semua orang percaya khususnya. Kita menjadi saudara-saudara Kristus karena apa yang sudah dilakukan Kristus. Anak Allah adalah anak Allah yang mau disatukan dengan Kristus. Kalau Kristus sudah pernah mengalami penderitaan, dia mengalami pengemuliaan, kita juga mengharapkan bisa berbagian dalam penderitaan dia dan berbahagia dalam kemuliaannya dia. Banyak teologi yang akhirnya mengatakan saya mau memilih Kristus yang mulia, tapi saya tidak mau menganggap Kristus yang pernah menderita. Itu bukan ciri anak Allah. Mari kita buka kitab Ibrani pasal yang kedua, dan kita akan membaca beberapa ayat dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Minggu lalu kita sudah bicara mengenai ayat yang ke-10 dan 11. Minggu ini kita akan membicarakan beberapa ayat lagi, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita membaca beberapa ayat ini. Inilah firman Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita semua pada pagi hari ini. Saya akan membacakan 10, saudara membacakan 11, dan kita terus bergantian. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah bisa kami baca pada pagi hari ini. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan waktu demi waktu. Bersyukur untuk kekuatan daripada Tuhan yang terus menopang kami. Bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa menyegarkan kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa yang masih tinggal dalam dunia yang sementara ini. Tapi mata kami telah memandang pada dunia yang baru, yang telah Engkau taklukkan di bawah kaki daripada anak-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, mata iman kami menuju kepada realitas yang indah tersebut. Walaupun untuk sementara kami bergumul, walaupun untuk sementara kami harus mengalami penderitaan dan kesulitan. Tapi kami bersyukur karena kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah orang-orang dunia yang di bawah penghakiman daripada Allah. Tapi kami adalah anak-anak Allah yang dikasih oleh Allah itu sendiri. Di mana Yesus, Allah anak yang tunggal tersebut, bahkan mengatakan bahwa dia tidak malu memanggil kami sebagai saudara-saudaranya. Oh Tuhan, betapa indah keluarga Allah ini. Dia menyerahkan khotbah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan. Tuhan berkati juga semua keterbatasan dia pada pagi hari ini. Tuhan berikan kuasa pada dia. Tuhan berikan firman dalam mulut bibir dia. Supaya gembala atau domba-domba Tuhan yang sudah menyiapkan hati untuk mendengarkan suara daripada gembalanya, pada pagi hari ini mendengarkan suara daripada gembalanya ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan Tuhan. Bekerjalah dalam kami saat ini. Bekerjalah juga dalam hati anak-anak remaja kami. Dalam hati anak-anak kami di sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan pakai semua pemberita firman supaya mimbar di mana kami berdiri memberikan firman Tuhan. Mimbar yang kami anggap kudus. Mimbar di mana kekudusan Tuhan, isi hati Tuhan dinyatakan pada setiap lapisan anak-anak Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan semua dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang agung. Kami berdoa, amin. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam Ibrani pasal 2 ayat 10, LAI, saudara memiliki suatu terjemahan yang saya bacakan bagi saudara. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang, atau lebih tepat membawa banyak anak-anak Tuhan, anak-anak
kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan atau melalui penderitaan. Saudara, di sini kalau kita bisa singkatkan, garis besar daripada argumen atau tulisan daripada penulis Ibrani di sini mengatakan bahwa sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang akhirnya menyempurnakan Yesus dengan penderitaan atau melalui penderitaan. Sesuai dengan keadaan Allah, akhirnya dia menyempurnakan Yesus melalui penderitaan. Dalam bahasa Inggrisnya, it is fitting. Bukan necessary, saudara. Bukan seharusnya. Tapi fitting, sesuai, cocok. Fitting according to God's nature. Sesuai dengan natur Allah itu sendiri. Akhirnya untuk membawa Yesus menjadi sempurna melalui penderitaan. Itu terjemahan daripada Indonesia lainnya mengatakan bahwa ini dikatakan adalah sesuai dengan atau selayaknya. Adalah selayaknya bagi Allah untuk akhirnya menyempurnakan Yesus melalui penderitaan. Saya rasa terjemahan LAI di sini cukup baik. Kali ini sangat baik sekali. Bukan dikatakan adalah suatu hal yang necessary, keharusan, tapi memang sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan natur daripada Allah, akhirnya membawa Yesus menjadi sempurna melalui penderitaan. Ini suatu tema yang demikian besar sekali. Apa maksudnya kata-kata ini? Apa maksudnya sesuai dengan natur Allah, Allah membawa Yesus menjadi kesempurnaan melalui penderitaan? Apa maksudnya Yesus harus disempurnakan melalui penderitaan? Ini kedua hal yang penting harus kita bicarakan. Saudara, teologi modern pada zaman ini adalah teologi yang banyak dijiwai, saudara. Fokusnya seringkali bukan kepada Allah, bukan lagi jadi teologi, tapi kepada manusia, kepada humanism. Teologi menjadi antropologi. Saudara, itulah ciri daripada teologi modern, lebih banyak bicara mengenai Tuhan berdasarkan apa yang manusia anggap dengan baik. Maka saudara, seringkali terjadi timbul perdebatan dalam teologi modern, apakah fitting? Apakah seharusnya terjadi kalau Tuhan itu akhirnya menjatuhkan hukuman pada seseorang yang tidak bersalah? Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Kalau dia tidak pernah bersalah, mengapa Tuhan jatuhkan kematian dalam hidup dia? Is it fitting? Apakah suatu hal yang cocok bagi Allah untuk akhirnya mendapatkan title Allah, tapi mengabuse hidup daripada Yesus Kristus? Apakah suatu hal yang worthy memanggil nama Tuhan, kalau akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman pada orang yang tidak bersalah, membiarkan Yesus mati di atas kayu salib, walaupun Alkitab mengatakan Yesus tidak bersalah. Bahkan keluar suatu kalimat daripada teologi modern, ini dianggap sebagai suatu divine child abuse, yaitu suatu abuse kepada anak-anak, abuse ilahi bagi anak-anak, yaitu Yesus adalah anak Allah, akhirnya di-abuse oleh bapaknya sendiri, a divine child abuse. So, saya rasa teologi-teologi semacam demikian tidak pernah mengerti arti daripada kalimat daripada penulis Ibrani. Penulis Ibrani di sini mengatakan justru it is fitting, sesuai dengan natur Allah untuk akhirnya menyempurnakan Yesus melalui penderitaan. So, tentunya bukan mengatakan bahwa penderitaan adalah suatu hal bagian daripada natur Allah yang harus terjadi, enggak. Penderitaan hanya terjadi setelah dosa masuk dalam dunia. Di dalam kekekalan, dalam diri Allah sendiri tidak pernah ada dosa. Lalu bukan berarti bahwa penderitaan itu adalah bagian daripada natur Allah. Tidak, tapi yang terjadi dalam hidup Yesus sesuai dengan natur Allah. Maksudnya apa? Soalnya banyak natur Allah. Tapi penderitaan daripada Tuhan Yesus itu menyatakan satu natur Allah yang terlalu indah, yaitu kasih. Kasih, saudara. Soalnya ada orang yang bertanya sama saya, mungkin mereka bertanya dalam kecongkakannya dia. Mereka dalam pertanyaannya dia, saya tidak tahu ini benar-benar struggle-nya dia, atau dia hanyalah struggle daripada kognitifnya dia, struggle daripada kecongkakannya dia. Dia mengatakan sekali bertanya, mengapa kalau Allah mengetahui segala sesuatu, mengapa dia membiarkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Mengapa kalau Allah mengenal segala sesuatu dan Allah berdaulat atas segala sesuatu, mengapa dia harus mengutus anaknya untuk mati bagi manusia? So, pertanyaan-pertanyaan ini memang bagus. Tapi saudara, di dalam pertanyaan ini seringkali terjadi kecongkakan, mengatakan bahwa iman orang Kristen adalah suatu hal yang bodoh. Bahwa doktrin orang Reform adalah suatu hal yang kontradiksi di dalamnya. Kalau Allah tahu segala sesuatu, maka membiarkan Yesus mati di atas kayu salib. Kalau Allah tahu segala sesuatu, maka membiarkan suatu dosa terjadi sampai Yesus harus mati di atas kayu salib. Soalnya sebenarnya pertanyaan terhadap ini gampang dijawab. Saya kalau tidak tahu atau tidak, saya meragukan
maksud daripada orang yang bertanya semacam demikian, saya gampang bisa menjawab. Kalau Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan mengetahui Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa, tapi menghalangi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saya mau tanya, saya katakan pada mereka, Allah tahu apa? Kalau Allah tahu segala sesuatu, bahkan dia tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa, dia oleh karena sebab dia sudah tahu segala sesuatu tersebut, maka dia menghalangi, mencegah supaya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Maka Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Allah tahu apa? Justru itu menggerogoti sifat natur daripada Allah. Tapi bagi mereka yang mungkin bertanya dengan suatu sincerity, saya jawabnya berbeda, saudara. Saya akan katakan pada mereka, saya juga tidak tahu alasannya mengapa Allah membiarkan. Bahkan dalam doktrin reform ini adalah suatu decree, decretive will daripada Tuhan, permissive decree daripada Tuhan yang membiarkan, tapi tetap ketetapan daripada Tuhan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saya katakan saya tidak mungkin bisa tahu. Tapi no one thing, saya katakan, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kalau akhirnya Kristus tidak perlu datang dalam dunia dan mati di kayu salib bagi Anda dan bagi saya, semua daripada kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan tersebut. Semua daripada kita akan langsung menikmati suatu persekutuan dengan Tuhan, dengan Allah di tunggal. Kita akan melihat dia, kita akan mengenal dia dengan suatu pengenalan Tuhan sebagai Tuhan pencipta. Tuhan yang demikian besar, tapi kita tidak akan pernah mengenal dia sebagai Tuhan penebus. Kita tidak akan mengenal dia sebagai Tuhan yang mengasihi kita, sehingga mengorbankan anaknya bagi kita. Justru setelah semua itu terjadi, mungkin kita tidak bisa tahu. Bahkan kalau kita suatu hari bertemu dengan Tuhan dan mempertanyakan kalimat yang sama, kita pun mungkin belum bisa mendapatkan jawaban yang total. Karena bijaksana Tuhan melebihi bijaksana daripada manusia. Kita mungkin tidak bisa mendalami pemikiran Tuhan sedalam-dalamnya sebagaimana Tuhan mengerti dirinya sendiri. Tapi satu hal yang sudah pasti kita alami, ketika akhirnya melalui semua hal yang terjadi, dan melalui Kristus yang mati di kayu salib, kita mengenal Kristus sebagai Tuhan penebus. Kita mengenal suatu karakter Allah yang demikian mendalam. Maka di sini saudara ada suatu natur. Di sini Alkitab mengatakan it is fitting, sesuai dengan natur ilahinya dia. Artinya Tuhan Allah Bapa membentuk atau menyempurnakan Kristus melalui penderitaan. Natur yang disebut di sini adalah natur daripada kasih, saudara. Saudara, kritisisme yang terjadi mengenai doktrin propitiation daripada Allah anak, itu semua tidak mengenal suatu hal yang penting, yaitu natur Allah yang berkenaan dengan kasih. Saint Agustinus pernah mengatakan, the cross, salib ini adalah suatu pulpit, mimbar dari Kristus untuk memberitakan kasih Allah Bapa kepada dunia. The cross is the preaching of Christ. Kristus berkhotbah memakai salib untuk memberitakan kasih dari Allah Bapa kepada dunia. Itulah salib Kristus. John Murray, seorang systematic theologian daripada Westminster Theological Seminary, sudah meninggal. Dia pernah mengatakan bahwa this truth, mengenal mengenai kasih daripada Allah yang demikian besar ini, seharusnya membawa kita kepada suatu pengakuan, submission, kepada suatu amazement, ketakjuban kepada Allah yang begitu mengasihi kita, saudara. What love for man, dia katakan, that the Father should even extend upon his Son, kematian atau kemarahan dia, sehingga kita tidak perlu mengalami kemarahan dari Allah itu. What a great love of the Father. Saudara, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 mengatakan suatu kalimat yang penting. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita, dan inilah buktinya Tuhan mengasihi kita. Dia menyerahkan anaknya untuk mati bagi perdamaian dosa-dosa kita. Itu kasih Allah. So it is fitting, ada suatu hal yang sesuai dengan keadaan Allah yang akhirnya menyempurnakan Yesus melalui suatu penderitaan, bahkan suatu kematian. Hal yang kedua yang harus kita pikirkan dengan benar jelas pada hari ini adalah mengapa Kristus harus disempurnakan lagi. Mengapa Kristus harus disempurnakan? Bukankah natur dia, baik natur ilahi maupun natur daripada manusianya sudah sempurna? Bukankah Alkitab sendiri mengatakan bahwa walaupun Kristus dalam rupa manusia, seperti manusia, tapi dia tidak berdosa. Yang membedakan Kristus dengan kita, natur manusia, dia adalah natur manusia yang tidak berdosa, yang sudah sempurna. Minggu lalu saya sudah katakan penyempurnaan ini bukanlah penyempurnaan daripada natur, daripada Kristus. Baik natur ilahinya maupun natur manusianya adalah natur yang sudah sempurna, yang tidak perlu disempurnakan lagi. Tidak ada something wrong dalam natur Kristus.
yang mengakibatkan dia harus disempurnakan lebih lanjut lagi. Soal Ibrani pasal 5 menjelaskan apa arti daripada kesempurnaan ini. Coba kita buka. Ini belum kita bahas, tapi kita meloncat lebih sedikit lagi. Ibrani pasal 5, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, saudara. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara perhatikan, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Soal sini Alkitab mengatakan bahwa kesempurnaan tersebut didapatkan melalui ketaatan. Kesempurnaan tersebut didapatkan melalui ketaatan. Maka di sini saudara perhatikan ketika Yesus datang, dia datang sebagai manusia yang sempurna. Dia memiliki ketaatan, karena ketaatannya dia justru dia mengambil rupa manusia, menjadi sama dengan Anda dan saya, untuk akhirnya menjalankan ketetapan daripada Tuhan atas dirinya bagi keselamatan. Tapi ketaatan daripada Tuhan adalah ketaatan sebagai manusia, saudara tentunya, adalah ketaatan yang belum diuji pada saat itu. This untested obedience harus diuji. Dia harus menuju kepada suatu penderitaan. Dari penderitaan tersebut akhirnya menuju kepada suatu tested obedience, yaitu ketaatan yang sudah diuji. Dia akhirnya menjadi wakil umat manusia. Dia menjadi Adam yang kedua dan layak mendapatkan title Adam yang kedua tersebut. Karena dia sudah diuji taat, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketaatan ini adalah ketaatan daripada dia, dari jabatannya dia. Jadi Mesias, the anointed, wakil daripada umat manusia. Dia layak mendapatkan title wakil, the federal head daripada umat manusia. Karena dia sudah diuji ketaatannya. Soal hari ini kita membicarakan mengenai suatu fakta yang penting. Ibrani pasal 2 ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bicara mengenai suatu hal yang penting itu mengenai family of God. Mengenai keluarga Allah. Menarik sekali title anak. Kalau saudara perhatikan dalam Ibrani pasal 1 ayat 5. Itu title Anda nggak diberikan kepada malaikat-malaikat, tapi hanya diberikan kepada Kristus. Tapi sekarang title anak itu diberikan kepada manusia-manusia yang mendapatkan kasih karunia di dalam Kristus. Kita semua dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Title anak sekarang diberikan kepada kita manusia-manusia yang mendapatkan kasih daripada Tuhan tersebut. Minggu lalu saya sudah katakan kita menolak teologi daripada Adolf von Harnack yang mengatakan mengenai the universal fatherhood of God. Universal brotherhood of mankind. Kita tidak disatukan dengan segenap umat manusia karena kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Memang benar kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tapi kita disatukan dengan semua orang percaya khususnya. Kita menjadi saudara-saudara Kristus karena apa yang sudah dilakukan Kristus. Coba kita perhatikan ayat ke-11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Ini bicara mengenai universal fatherhood. Tapi bukan berdasarkan karena semua manusia ciptaan oleh dia. Tapi berdasarkan suatu fakta yaitu redemption. Ia yang menguduskan, Kristus yang menguduskan. Dan kita yang dikuduskan. Semua memang berasal daripada satu rencana Tuhan atas pengudusan. Oleh karena itu, saudara, kita dipersatukan. Anda dan saya semua dipanggil sebagai saudara-saudara Kristus. Itu bukan karena kita adalah keturunan Adam. Tapi kita adalah karena keturunan Abraham dalam iman. Yang sudah menerima karya penebusan tersebut. Solidaritas antara the Son of God, Kristus sebagai anak Allah, dan kita sons and daughters of God, anak-anak Allah tersebut, didapatkan berakar dari suatu fakta, yaitu pekerjaan daripada pengampunan dosa, redemption. So, minggu lalu saya sudah mengatakan dua ciri daripada keluarga Allah. Saya akan mengatakan ciri pertama, kalau saudara mengatakan, kalau saudara lihat dari ayat yang ke-11 ini, langsung saudara mengetahui satu hal. Ciri daripada keluarga ini, Allah ini adalah kekudusan, saudara, holiness. Saudara katakan minggu lalu, natur daripada Allah itu demikian banyak. Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa, maha suci, maha baik, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan, menjadi baiklah engkau karena Allah itu maha baik. Berjuanglah menuntut ilmu karena Allah itu maha tahu. Tidak, saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Saudara bisa melihat dalam Alkitab dikatakan, kuduslah engkau karena aku itu kudus. Kekudusan di suatu corak dari orang yang mengaku diri sebagai anak Allah. Kekudusan adalah menjadi suatu ciri bagi orang-orang yang mengaku diri sebagai family of God tersebut. Karena memang dalam hidup kita selalu bergumul dengan dosa.
Dia orang yang sudah menjadi anak Allah tidak pernah akan bergumul atas dosa-dosa yang terus-menerus, dosa yang sama itu terus. Maka di sini saudara Kristus mengatakan, walaupun engkau bergumul, selama engkau mengejar kekudusan. Ibrani pasal 12 mengatakan, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Selama kita mengejar kekudusan tersebut, walaupun kita bergumul sehari-hari, seringkali terpeleset dalam dosa-dosa kita. Ibrani di sini mengatakan, ia tidak malu menganggap kita sebagai saudaranya. Hal yang kedua, yang menjadi ciri daripada anak Allah, yaitu warga Allah ini adalah penderitaan. Penderitaan menjadi suatu kata kunci di sini. Berhati-hatilah dengan teologi yang banyak sekali mengutamakan kemuliaan, tapi tidak banyak bicara mengenai penderitaan. Berhati-hatilah juga dengan teologi yang banyak bicara mengenai penderitaan, tapi tidak pernah bicara mengenai kenikmatan hidup di dalam Tuhan. Itu teologi-teologi asetik yang juga salah, jadi suatu hal yang bidat dalam kerajaan Tuhan. Maka di sini saudara penderitaan, mengapa disebut sebagai suatu penderitaan jadi suatu hal ciri daripada anak Allah? The pioneer atau pemula, pioner, arkegos daripada keselamatan tersebut. Membawa semua saudara-saudara berdatang bersama dengan dia, menuju kepada Allah, mendapatkan keselamatan itu. Dia sendiri harus melalui penderitaan. Apa haknya kita mengatakan kita adalah anak-anak Allah tapi tidak mau berbagi dalam penderitaan dia? Soal Alkitab demikian penting dan jelas mengatakan bahwa kita harus berbagian dalam penderitaan dia. Sebelum kita berbagian dalam kemuliaan dia, kita harus berbagian di dalam penderitaannya dia. Persatuan kita dengan Tuhan berarti kita bersatu di dalam seluruh kemuliaan dan penderitaannya dia. Tapi sebelum engkau mengharapkan kemuliaan, berbagian di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan, itu suatu harapan yang kita bisa harapkan, kita bisa doakan, akan terjadi suatu hari. Engkau tidak mungkin bisa disatukan dalam kemuliaan dia kalau engkau tidak bersatu di dalam penderitaannya dia. Engkau tidak bisa membagi-bagi Kristus dan hanya mengatakan saya lebih condong memilih Kristus yang dipermuliakan. Itu aku mau berbahagian. Tapi Kristus yang pernah menderita saya tidak anggap. Tidak ada orang yang bisa memisah-misahkan Kristus. Ketika kita disatukan oleh Roh Kudus kepada Kristus, kita disatukan dalam penderitaan dia. Dan di dalam kemuliaannya dia. Perhatikan saudara Filipi pasal 3 ayat 10. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kita sudah bacakan ayat ini. Filipi, coba kita buka. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Di sana perkataan daripada Paulus demikian indah. Coba saudara baca. Dan saudara coba doakan di rumah dan saudara renungkan. Saudara hidupi apa yang Paulus katakan di sini. Pasal 10, pasal 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Paulus akan bicara mengenai persekutuan, berbahagian di dalam penderitaan Kristus. Kalau dia sudah bersekutu dengan Kristus, dia juga dia akan bersekutu dalam penderitanya dia. Ayat ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekarang Paulus bicara mengenai kemuliaan. Supaya Kristus dibangkitkan dan mendapatkan tubuh kemuliaan setelah dia bangkit dari antara orang mati. Paulus mengharapkan itu terjadi dalam hidup dia. Dia melihat itu akan terjadi dalam hidup dia. Dan karena dia sudah dipersatukan dalam Kristus, dia pun akan mendapatkan tubuh kebangkitan tersebut. Tapi saudara perhatikan mana duluan, mana belakangan. Yang duluan adalah dia mengatakan saya mau berbagian dalam penderitaannya dia. Supaya nanti aku juga bisa berbagian dalam kemuliaannya dia. Banyak teologi yang akhirnya mengatakan saya mau memilih Kristus yang mulia. Tapi saya tidak mau menganggap Kristus yang pernah menderita. Saya mau disatukan dengan Kristus yang mulia, mau berbahagia dalam kemuliaan. Tapi tidak mau berbahagia dalam penderitaan dia. Itu bukan ciri anak Allah. Anak Allah adalah anak Allah yang mau disatukan dengan Kristus. Dan kalau Kristus sudah pernah mengalami penderitaan, dia mengalami kemuliaan, kita juga mengharapkan bisa berbahagia dalam penderitaan dia. Dan berbahagia dalam kemuliaannya dia. Paulus katakan di sini sangat jelas sekali, saya mau berbahagia dalam kematiannya dia, dalam penderitaannya dia, dalam kematian dia. Supaya aku juga bisa akhirnya beroleh berbahagian dalam kebangkitan daripada dia, dari antara orang mati. Dua hal ini gak bisa dipisahkan. Saudara, hari ini saya akan memberitakan kepada kita 3 ciri lainnya keluarga daripada Allah ini. Dan saudara harus memikirkan, tadi saudara katakan ciri pertama, ciri kedua, serang ciri ketiga, keempat, kelima. Kita bisa lihat daripada ayat-ayat selanjutnya. Coba perhatikan, mari kita baca daripada Ibrani pasal kedua, ayat yang ke-12. Saya baca ayat 11, saudara baca ayat 12 dan 13.
ayat 12 dan 13, penulis Ibrani akan mengutip 3 ayat dalam perjanjian lama yang jadi suatu hal yang penting yang harus kita renungkan hari ini. Saya baca 11, saudara baca 12, 13. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka sebagai saudara. 12, 13, silakan. Saudara, ayat ke-12 di sini menyimpulkan suatu hal, yaitu ciri daripada keluarga Allah. Keluarga Allah yang ciri ketiga di sini kita bisa katakan dipenuhi dengan nama Allah. Keluarga Allah salah satu cirinya adalah dipenuhi dengan nama Allah tersebut. Tidak ada keluarga Allah yang tidak memperjuangkan nama Allah. Tidak ada keluarga Allah yang tidak memperjuangkan akhirnya kekudusan Allah, nama Allah, kemuliaan Allah. Tidak ada. Keluarga Allah, kalau engkau adalah anak Allah, engkau pasti akan menginginkan nama Allah tersebut nyata dalam keluargamu. Engkau akan menginginkan nama Allah tersebut nyata dalam hidupmu. Tidak ada suatu keluarga Allah yang tidak menginginkan memperjuangkan nama Allah itu ada, saudara. Saudara, di sini akhirnya saudara bisa melihat di sini Kristus yang adalah anak Allah menyatakan bahwa dia tidak malu menyebut mereka sebagai saudara, dan dia berkata, mengutip 3 kutipan, penulis Ibrani mengutip 3 kutipan dari perjanjian lama. Yaitu yang pertama, aku Kristus akan memberitakan namamu, nama Allah di tengah-tengah saudaraku. Soal fakta bahwa Kristus mati dan bangkit lagi, itu tidak berhenti buat kita hanya menikmati keselamatan tanpa membawa kita kepada penyembahan. Fakta bahwa Kristus sudah mati dan bangkit lagi bukan hanya untuk membuat kita menikmati karya dia tersebut indah bagi kita, tapi tidak pernah membawa kita kepada suatu tuntutan yang lebih lagi dalam menikmati nama Allah dalam hidup kita. Saudara perhatikan bahwa orang Israel keluar daripada tanah Mesir tidak pernah cuma for the sake of getting out saja. Orang Israel dikeluarkan daripada tanah Mesir bukan karena mereka harus dibebaskan daripada perbudakan. Bukan. Perhatikan Keluaran pasal 5 ayat 1, let my people go so that they can have a feast for me. Saudara bisa menikmati atau merayakan, bukan cuma untuk perayaan keluar saja, perayaan tentang aku, untuk aku di wilderness dalam suatu padang belantara tersebut, saudara. Keluaran pasal 7 ayat 16, let my people go. Supaya mereka bisa akhirnya worship atau serve me in the wilderness. Kita dikeluarkan daripada dosa, bukan cuma akhirnya menikmati satu kebebasan, tapi worship. Worship, saudara. Saya mau tanya, saudara, seberapa penting worship dalam hidupmu? Seberapa penting akhirnya saudara mengatakan bahwa nama Allah diperjuangkan dalam hidup kita. Demikian juga 10 hukum Taurat ketika diberikan, coba kita buka, soalnya ini sangat jelas sekali. Coba kita buka Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal 20, 10 hukum Taurat. Memang dari 10 hukum Taurat tersebut, basisnya adalah pekerjaan daripada Tuhan, what He has done for us, for them pada saat itu, untuk mereka. Ayat 2, Keluaran pasal 20 ayat 2, akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan, lalu disusul dengan 10 hukum Allah tersebut. Kita sangat kenal sekali. Hukum pertama sampai hukum keempat dulu bicara mengenai masalah vertikal. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membentuk suatu patung dan menyembahnya. Jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Itu semua bicara mengenai Tuhan, vertical relationship. Esensinya bicara mengenai worship. Ketika dikatakan bahwa Tuhan sudah membawa orang Israel keluar daripada perbudakan tanah Mesir, maka implikasinya worship. Kalau Tuhan sudah mengatakan dia mengeluarkan kita daripada semua perbudakan dosa, implikasinya adalah worship. Demikian juga mereka yang sudah menikmati worship dalam Tuhan, tidak mungkin terus diperbudak oleh dosa. Karena kalau kita masih terus diperbudak oleh dosa, kita belum dibawa keluar oleh Tuhan daripada perbudakan dosa tersebut. Baru akhirnya 10 hukum Taurat tersebut adalah hukum ke-5, 6, 7, sampai 10, itu bicara mengenai etika di antara manusia. Tapi worship kepada Tuhan itu menjadi landasan daripada etika. Sekali lagi saudara, worship itu menjadi landasan daripada etika. Saudara, Tuhan tidak pernah interested memberikan anugerah kepada kita, tapi kita anggap sepi, kita anggap murah anugerah tersebut. Tapi anugerah yang diberikan pada Tuhan adalah anugerah yang membawa kita pada suatu tuntutan worship. Kembali pada Ibrani, saudara-saudara perhatikan Ibrani pasal yang kedua, ayat 12. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Itulah esensi daripada worship.
Di mana kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menikmati Tuhan. Adakah kenikmatan dalam hidup kita mengetahui bahwa kita bergumul dan berhidup bersama dengan Tuhan? Adakah suatu kenikmatan bahwa kita bisa memuji Tuhan dalam hidup kita? Memang faktanya menunjukkan bahwa kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. Tapi adakah kita bisa menikmati Tuhan dalam segala kesulitan kita? Kemarin dalam persekutuan dengan tim pengabaran Injil, saya membawa kita membaca daripada 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5, 16-18 ada satu peringatan atau wejangan-wejangan yang sangat sederhana yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bersyukurlah atau ya bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang Paulus katakan kepada mereka. Bersukacitalah senantiasa. Saya katakan pada mereka ini tidak mengatakan bahwa kita tidak pernah merasakan kesedihan. Enggak. Pasti manusia yang berdosa bisa merasakan pergumulan. Pasti manusia yang berdosa bisa merasakan kesedihan, air mata dan sebagainya. Tapi mengapa Paulus katakan bersukacitalah senantiasa? Pada akhirnya sukacita tersebut akan menutupi segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini. Engkau mungkin bergumul, yes. Pada akhirnya sukacita dari Tuhan akan menutupi segala sesuatu. Coba perhatikan Hebrew atau Ibrani pasal 2 ayat 12 ini mengutip satu bagian Alkitab yang sangat penting sekali. Itu Mazmur pasal yang ke-22. Coba kita buka. Mazmur pasal ke-22 ini disebut sebagai suatu Mazmur yang penting berkenaan dengan Kristus, Messianic Psalm, saudara. Pasal 22 ayat yang ke-23, saudara. Itu dikutip oleh Ibrani pasal 2 ayat yang ke-12. Saya bacakan Mazmur pasal 22 ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Itu suatu perkataan yang indah. Tapi Mazmur pasal 22 tidak indah. Mazmur pasal 22 dimulai dengan suatu perkataan Yesus yang akhirnya Yesus kutip di atas kayu salib. Coba kita buka Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah teriakan Yesus di atas kayu salib. Penderitaan yang demikian mendalam sekali. Kau bisa baca ayat yang ke-9. Ini adalah olokan-olokan orang di bawah salib Tuhan Yesus. Berkenan dengan Yesus. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Saudara, ini adalah suatu olokan-olokan di bawah salib Tuhan Yesus. Siapa dia? Bukankah Tuhan? Dia mengatakan Tuhan berkenan kepada sekarang. Biarkan dia melepaskan si orang yang digantung di kayu salib ini. Ayat 19, saudara bisa melihat mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Akhirnya dikutip ayat ini oleh penulis daripada Injil berkenaan dengan apa yang benar-benar terjadi dalam hidup Yesus. Saudara, ini Mazmur lamen, ratapan daripada orang yang mengalami kesulitan. Tapi yang buat Mazmur ini menjadi suatu ratapan yang indah bukan karena kita meratap dan cengeng di hadapan Tuhan. Tapi dalam ratapan kita di hadapan Tuhan, ada suatu confidence akan kebaikan Tuhan. Ada suatu sukacita atas kasih karunia Tuhan. Itu yang membuat doa orang percaya berbeda dengan doa orang yang tidak percaya. Doa orang percaya bisa menyatakan keluh kesah di hadapan Tuhan. Tapi tidak pernah akhirnya mata kita terus dibentuk atau dikungkung dalam keluh kesah kita. Selalu ada suatu pujian, syukur kepada Tuhan. Coba perhatikan, ini akhirnya yang dikutip itu demikian indah. Ayat Mazmur pasal 22 ayat 23, saudara. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Itu dasarnya latar belakangnya itu demikian pahit. Itu suatu penderitaan yang demikian besar. Saudara, apa itu worship? Suatu keluarga Tuhan, selalu tandanya adalah memuliakan nama Tuhan. Ada worship dalam keluarga Tuhan tersebut. Worship itu bukan cuma praise and worship yang uplift our spirit. Tapi bahkan di tengah-tengah suatu penderitaan yang kita alami, kita masih bisa memuliakan nama Tuhan. Kita masih bisa merasakan sukacita menjadi anak Tuhan. Di tengah segala kesulitan hidup kita, perkataan Paulus, bersukacitalah senantiasa. Ucap syukurlah dalam keadaan apapun. Berdoalah setiap satu menjadi satu yang kita hidupi. Saudara, saya tidak tahu pengalaman paling pahit yang sudah pernah alami itu apa. Dalam hidup saya, mungkin saudara sudah pernah tahu ketika anak saya umur 3,5 bulan meninggal. Itu pahit sekali. Saya baru merasakan benar-benar ada soma tubuh kita itu sangat berhubungan sekali dengan jiwa kita. Sakit yang demikian saya bisa rasakan. Waktu saya baca Alkitab itu sulit sekali bisa menikmati, saudara. Akhirnya saya cuma bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan teach me how to have a good grief. Ajar aku tuh bisa bagaimana melewati penderitaan ini dengan baik di hadapan Tuhan.
Soalnya memang ada saat-saat di mana orang yang percaya pada Tuhan mengalami penderitaan, tapi kita bisa mengatakan kita bersuka cita senantiasa. Karena pada akhirnya sukacita tersebut mengalahkan semua kesulitan hidup kita. Itu worship. Saudara. Worship bukanlah kita akhirnya komplain sama Tuhan, mengatakan hal yang tidak seharusnya kepada Tuhan, ketika hal yang baik tidak terjadi dalam hidup kita, tidak. Tapi dalam segala hal apapun yang kita dapat dalam hidup kita, kita menikmati kasih karunia daripada Tuhan, itu worship. Di sana saudara keluarga Tuhan ditandai dengan nama Allah itu nyata dan puji-pujian kepada Allah nyata dalam hidup daripada anak-anak Allah tersebut. Itu ciri yang ketiga. Yang keempat saudara. Ciri yang keempat di sini adalah family of God ini akhirnya akan menyatakan kesetiaan Allah, menyaksikan kesetiaan Allah, memperjuangkan kesetiaan Allah. Hidup memang tidak gampang. Hidup memang bisa sulit. Tapi dalam semua kesulitan daripada yang mereka alami, mereka bisa menyatakan saya sedang menyatakan, menantikan kesetiaan daripada Allah. Saya tahu Allah adalah Allah yang setia dan pengharapanku hanyalah kepada Allah yang setia tersebut. Coba kita baca saudara, Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-13 ini. Saya bacakan bagi Anda sekalian. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Di sini penulis Ibrani mengutip daripada Yesaya. Coba kita buka Yesaya. Kita buka Yesaya daripada pasal yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-8. So, coba kita baca keseluruhan daripada Yesaya, khususnya Yesaya pasal 8 ayat 16 sampai 22. Ini adalah konteks daripada apa yang dibicarakan oleh penulis Ibrani di sini, saudara. Saya akan membacakan ayat 16, saudara membacakan 17 dan terus bertanggapan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang-orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Coba perhatikan Yesaya pasal 8 ini, bicara daripada penyerbuan Asyur kepada Yehuda, dan mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat ke-22, Yesaya sedang bicara mengenai dua kelompok umat manusia nantinya. Yaitu yang pertama, ayat 16 sampai ayat 18 bicara mengenai sisa-sisa daripada Israel. Ayat 19 sampai ke-20 bicara mengenai bangsa-bangsa yang lainnya. Ini dua kontras yang berbeda sekali. 16 sampai 18 bicara mengenai sisa, remnant of the Israels yang akan terus setia kepada Tuhan. Ayat selanjutnya 19 sampai 22 itu adalah tanda-tanda daripada orang-orang yang akan menjadi bangsa-bangsa yang lainnya. Saudara perhatikan dalam Yesaya pasal 8, 19, 20 seterusnya, saudara. Maka yang menjadi ciri daripada orang-orang yang bukan adalah remnant atau umat Tuhan ini adalah mereka adalah orang yang terus akhirnya mengikuti atau meminta tanda-tanda petunjuk-petunjuk melalui arwah-arwah. Mungkin kita sekarang katakan ya ini tidak terjadi dalam hidup kita. Pada saat itu saudara, suatu spiritual power itu demikian nyata. Mereka bukannya menunjuk kepada Tuhan dan meminta petunjuk daripada Tuhan, tapi pada arwah-arwah. Saudara bisa bandingkan sekarang Tuhan disandingkan dengan arwah. Mereka bukannya taat pada Tuhan, pada firman Tuhan, atau melihat pada buku atau firman Tuhan. Tidak, mereka mencari arwah-arwah tersebut. Saudara bisa katakan, oh saya tidak melakukan hal ini. Tapi saya mau tanya, apa dalam hidup kita yang kita bisa sandingkan dengan Tuhan? Apa dalam hidup kita yang kita anggap setanding dengan Tuhan? Apa dalam hidup kita menjadi pengharapan kita selain daripada Tuhan dan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan? Itu adalah arwah-arwah di mana kita minta petunjuk dalam hidup kita. Itu adalah sadaran daripada hidup kita. Itu bukanlah ciri daripada umat Tuhan, itu adalah ciri daripada anak Tuhan. Itu adalah ciri daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya melihat sesuatu daripada segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Itu maksud daripada tulisan daripada Alkitab di tempat ini. Yang kedua, saudara bisa melihat bagaimana dari Yesaya pasal 8 ayat 19 dan seterusnya. Ciri pada orang-orang yang bukan adalah anak Tuhan, mereka tidak memiliki kepastian dalam hidup.
Perhatikan saudara, ayat yang ke-21, mereka akan lalu lalang di negeri itu, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar, dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya, mereka akan menengadah ke langit, dan akan melihat ke bumi, dan seterusnya. Saudara. Tidak bisa mungkin berakar, adalah ciri daripada orang yang bukan dalam family daripada Tuhan. Mereka akan menyalahkan segala sesuatu, karena tidak pernah merasakan Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Ketika kita gampang komplain di hadapan Tuhan atas kesulitan hidup kita sudah lupa bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Ketika kita gampang komplain di hadapan Tuhan, mengapa Tuhan tidak memberikan ini dan memberikan itu, kita sudah lupa bahwa Tuhan berdaulat atas bahkan hidup kita. Saudara. Orang yang bukanlah anak daripada Allah tersebut, bukan keluarga daripada Allah, mereka tidak memiliki suatu dasar di mana mereka bisa akhirnya memiliki suatu fondasi dalam hidup mereka. Mereka seperti lalu lalang dalam dunia, tidak ada kepastian. Yang ketiga, ciri yang dikatakan oleh Yesaya atas bangsa-bangsa yang lain ini, saudara bisa baca dalam ayat yang ke-22. Mereka akan melihat ke bumi dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Apa yang terjadi ketika mereka sudah menolak Tuhan, mereka mencari hal-hal yang lain yang mereka bisa mendapatkan petunjuk daripadanya. Mereka akan tidak memiliki pengharapan dalam hidup ini. Saudara. Itu yang akan terjadi. Lalu bagaimana dengan anak Allah? Bagaimana dengan umat Tuhan? Bagaimana dengan sisa-sisa orang-orang yang akhirnya adalah umat Tuhan ini? Coba perhatikan, mereka adalah orang yang dikatakan dalam ayat ke-17 dan 18 daripada Yesaya ini. Aku hendak menanti-nantikan Tuhan. Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup ini. Tapi mereka adalah umat Tuhan, menantikan Tuhan. Mereka menantikan Tuhan. Menyembunyikan wajah terhadap kaum keturunan Yakub. Aku akan mengharapkan dia, tapi aku tetap akan mengharapkan dia. Saudara baca lagi dalam Ibrani, saudara. Ibrani pasal 2 ayat ke-13. Di sana dikatakan aku, ini translation daripada Septuagint, saudara. Yang sedikit berbeda dengan perjanjian lama yang kita baca, saudara. Aku akan menaruh kepercayaan, berharap, sekarang diartikan sebagai menaruh kepercayaan kepadanya. Di sini dikatakan bahwa seorang Tuhan Yesus mewakili semua saudara-saudara yang dalam sifat kemanusiaannya. Dia mengatakan bahwa dia akan menaruh kepercayaan kepada Allah. Dalam segala sengsara hidupnya. Dia tetap akan taat dan akan terus berharap dan percaya kepada Allah. Dan oleh karena itu, ayat selanjutnya itu menjadi suatu hal yang indah. Melalui kepercayaan Yesus kepada Allahnya tersebut. Dia akhirnya membawa seluruh saudara-saudara dan katakan sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Dia membawa kita semua kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Inilah anak-anak Allah. Confidence daripada kita, maksud daripada penulis di sini adalah menyatakan bagaimana kita confidence dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang memiliki confidence dalam kemanusiaannya dia. Berserah kepada Tuhan. Itulah ciri daripada anak-anak Allah. Menyatakan bahwa dia mempercayai kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. So, hidup kita belum tentu lancar, Tuhan tidak pernah menjanjikan kelancaran dalam hidup kita. Hidup kita belum tentu selalu baik, ada penderitaan, tidak ada air mata. Tapi kita mengatakan kita setia kepada Allah. Kita menunggu janji-janji ditepati. So, ayat ke-12 kalau saudara perhatikan, di sana dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa aku akan memberitakan namaku kepada saudara-saudaraku. Itu menunjukkan suatu hal yang penting bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah malu terhadap saudara-saudara, bahkan dia akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaranya. Ayat-ayat 12 itu menyatakan suatu confidence bahwa Yesus, anak Allah yang agung satu-satunya tersebut, tidak pernah akan meninggalkan kita. Ayat 13 ketika di sana dikatakan aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, ini menjelaskan suatu sifat kemanusiaannya Yesus. Suatu sifat kemanusiaan Yesus di mana Yesus akhirnya berkata bahwa sebagai manusia dia harus taat, sedang diuji melalui penderitaan, dia akan menaruh kepercayaan kepadanya. Menunjukkan solidaritas Yesus dengan kita. Maka surah ayat yang ke-15, ayat 14 dan seterusnya itu menunjukkan ciri kelima daripada seseorang yang ada dalam keluarga Allah. Ini penting sekali, ciri kelima sangat penting sekali. Kalau daripada satu yang keempat kita bicara banyak mengenai apa yang harus kita lakukan, kita harus menjaga kekudusan, mengejar kekudusan, kita harus akhirnya memiliki worship dalam keluarga kita, dalam hidup kita harus memperjuangkan kesetiaan daripada Tuhan dan seterusnya.
Sekarang mulai ciri kelima yang menjadikan kita mengetahui bahwa kita adalah anak Allah dan belongs di dalam keluarga Allah. Sekarang kebalik. Itu satu hal yang penting, yaitu anak Allah tersebut mirip dengan kita. Anak Allah tersebut serupa dengan kita. Itu yang menjadikan keyakinan kita bahwa kita adalah keluarga daripada Tuhan. Karena anak Allah itu serang menyerupai kita. Coba kita baca surah ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 15. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Oleh karena takutnya kepada maut. Soal ciri-ciri dari orang yang adalah manusia ini berdarah dan berdaging, itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah dosa yang sudah sedemikian rupa, sehingga membuat daging dan darah ini menjadi satu hal yang akhirnya tidak bisa bahkan menjadi satu yang menjauhi atau terpisahkan daripada Tuhan. Kita adalah berdaging berarti kita limited. Tapi justru karena dosa kita akhirnya terpisah daripada Tuhan karena kita adalah orang yang memang limited tersebut. Terlebih daripada itu, dosa membuat akhirnya kita yang berdarah dan berdaging ini harus dikuasai oleh kuasa dosa. Ayat yang 14 mengatakan bahwa Kristus telah memusnahkan yaitu iblis yang berkuasa atas maut dan telah menguasai kita. Ayat 15. Soal keadaan manusia yang berdosa ini demikian menakutkan, demikian malang, saudara. Karena kita akhirnya adalah orang yang dikuasai bukan oleh Tuhan yang menciptakan kita, tapi oleh iblis, bahkan oleh maut. Maut jadi suatu hal yang demikian menjadi momok dalam hidup kita. Tidak pernah ada orang yang tidak takut akan kematian. Kalau orang takut pada kematian, dia hanyalah mengelabui dirinya sendiri. Karena kematian adalah suatu amarah daripada Tuhan yang mengatakan bahwa kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Maka di sini ayat 15 mengatakan, setelah Kristus memenangkan atas maut, memusnahkan dia yaitu iblis, membebaskan kita yang seumur hidupnya dalam perhambaan. Perhambaan daripada maut karena kita akhirnya takut kepada maut, saudara. Saudara, apa yang harus dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan harus menjadi perwakilan kita? Maka dia harus menjadi serupa dengan kita. Mengapa? Karena kita berdarah dan berdaging. Oleh karena itu dia menjadi darah dan daging bagi kita. Coba kita baca satu ayat yang penting di dalam Ibrani pasal 5, saudara. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-1. Di sana dikatakan bahwa setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Perhatikan di sini. Semua imam besar mereka dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Supaya ia bisa mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa-dosa manusia tersebut. Imam besar itu harus dipilih dari antara orang manusia. Karena manusia yang berdosa, imam besar itu harus mewakili manusia. Dia harus dipilih dari antara orang berdosa. Ditetapkan di antara mereka untuk menjadi seorang penghubung mediator bagi Allah dan manusia. Kalau Kristus bisa menjadi imam besar kita, maka dia harus dipilih dari di antara orang manusia juga. Oleh karena itu dia harus memiliki darah dan daging ini. Oleh karena itu dia harus memiliki satu solidaritas dengan manusia dan mengambil natur manusia ini. Yang menjadikan suatu keyakinan bagi kita bahwa kita adalah umat Allah. Karena anak Allah itu sendiri mengambil suatu keputusan untuk menyerupai kita, mengambil natur manusia. Di sini saya mau bicara suatu hal yang penting. Akan mungkin minggu depan, 2 minggu lagi akan saya expose lebih lanjut lagi. Mengenai pentingnya apa yang dikatakan oleh Ibrani dalam ayat ke-14 ini. Apa maksudnya? Ia juga menjadi sama dengan mereka. Seberapa sama Kristus dengan kita? Itu menjadi satu pertanyaan. Ketika dia sudah inkarnasi, seberapa sama tubuh Kristus dengan tubuh kita? Daging dan darah Kristus seberapa sama ya dengan daging dan darah kita? Saudara, kita coba buka Roma, saudara. Kitab Roma pasal yang ke-8. Ini suatu teologi yang sangat penting sekali. Kitab Roma pasal yang ke-8, coba kita baca dari ayat yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 8, ayat yang ketiga. Kau sudah mendapatkan 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah.
dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. So di sini dikatakan bahwa ketika Yesus inkarnasi, dia mengambil tubuh yang serupa dengan tubuh yang berdosa. Wah, ini mengagetkan sekali, saudara. Apa maksudnya? Apakah tubuh Kristus ketika dia inkarnasi adalah tubuh yang serupa dengan tubuh kita sudah berdosa ini? So menarik bahwa di dalam Alkitab, dalam Roma pasal 8 ayat 3 nggak dikatakan bahwa tubuh Yesus itu sama. Enggak. Dikatakan bahwa tubuh Yesus itu in the likeness of the sinful flesh. Dalam mirip dengan tubuh yang berdosa ini. Dia nggak dikatakan sama dengan tubuh orang yang berdosa. Dan di sini kita harus percaya suatu hal. Saya sendiri percaya suatu hal. Tubuh Yesus ketika dia inkarnasi, memang dalam daging dan darah, tapi tidak sama dengan tubuh kita setelah jatuh dalam dosa. Saya percaya bahwa dia sebagai wakil daripada Adam, wakil dari manusia, sebagai Adam yang kedua dan Adam yang terakhir. Tubuhnya dia adalah tubuh Adam sebelum jatuh dalam dosa. Mirip dengan tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tapi di sini, saudara, ini sangat penting. Suatu hari, kalau ada kesempatan, saya akan membicarakan mengenai tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, kita tidak bisa bayangkan tubuh yang demikian mulia, enggak. Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 membandingkan tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, tubuhnya kita yang sudah berdosa, dan tubuh kebangkitannya Kristus. Dia katakan, demikian mulia tubuh kebangkitan Kristus tersebut, sehingga tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, semulia-mulianya tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, lebih mirip tubuh kita saat ini, saudara, tubuh yang sudah jatuh dalam dosa. Mengatakan bahwa tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa itu masih kalah mulia dengan tubuhnya Kristus yang demikian mulia setelah dia dibangkitkan. Maka saudara, saya tidak kesulitan mengatakan dan mengikuti daripada Roma pasal 8 ayat 3, in the likeness of the sinful flesh, bukan berarti in the sameness of the sinful flesh. Bahkan tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa bagi Paulus pun dikatakan mirip dengan tubuhnya kita. Lebih jauh kualitatif different dengan tubuh kebangkitan Kristus, lebih mirip tubuhnya kita saat ini. Saudara yang mengatakan demikian, saudara, kalau tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa itu berarti tidak sama dengan tubuh dosa kita, maka tidak bisa mewakili kita. Tidak, saudara. Adam pun sebelum jatuh dalam dosa, dalam tubuh dia sebelum jatuh dalam dosa, tetap adalah perwakilan kita. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang belum di dalam Kristus. Ada orang yang mengatakan satu kalimat yang lain lagi, kalau Kristus adalah seperti tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, maka itu adalah semua hal yang dia lakukan, pergumulan dia, kesulitan dia, atau penderitaan dia, atau pencobaan dia, semua adalah pura-pura, karena dia tidak mungkin bisa jatuh dalam dosa, tidak seperti kita. Itu juga salah. Mengapa? Karena tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa adalah tubuh yang masih bisa berdosa. Tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa adalah tubuh di mana Adam akhirnya melalui tubuh itu pun akhirnya bisa berdosa, saudara. Maka di sini, saudara, ketika saya katakan bahwa tubuhnya Kristus adalah tubuh yang seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa, tidak menjadikan semua pergumulan Kristus dalam dunia ini adalah suatu pergumulan yang tidak ada artinya. Saudara, ketika dia bergumul, dia dicobai, saudara. Teolog bisa berbeda dalam hal ini. Ada teolog yang mengatakan bahwa dia dicobai tapi tidak mungkin, dia impeccable, tidak mungkin bisa berdosa. Ada yang teolog mengatakan dia dicobai, dia bisa berdosa tapi tidak berdosa. Saya lebih percaya pada option yang kedua, the peccability of Christ. Bahwa ketika dia dicobai, dia mungkin bisa berdosa, tapi dia tidak berdosa. Oleh karena itu perjuangan dia adalah suatu perjuangan yang demikian layak untuk bisa kita nikmati dan kita hargai. So justru option daripada the impeccability of Christ, bahwa Kristus tidak mungkin berdosa dalam sejarah dunia, kekristenan itu baru belakangan itu menjadi suatu hal yang dibicarakan, saudara. Saudara, natur manusia, kristologi, itu suatu hal yang demikian penting. Suatu hari kalau ada waktu kita harus membicarakan hal ini dengan lebih clear, saudara. Tapi ketika Yesus masuk dalam dunia ini, dia manggil tubuh daripada manusia in the likeness of sinful flesh tersebut. Dia adalah Tuhan yang akhirnya dicobai demikian keras. Tapi suatu hal yang indah yang penulis Ibrani katakan. Mengapa dia harus memiliki tubuh? Mengapa ketika dia inkarnasi dia harus memiliki daging? Supaya sama dengan Anda dan saya. Supaya akhirnya kita bisa dikatakan bahwa kita adalah saudara ya Kristus. Supaya sama dengan Anda dan saya, memiliki satu solidaritas dengan Anda dan saya. Saya mengatakan bahwa kita adalah saudara-saudara Kristus. Tapi satu hal yang demikian berbeda.
imam besar yang memiliki tubuh dan daging, darah dan daging tersebut tidak berdosa seperti kita. Ibrani pasal yang keempat, ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ialah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara, mengapa kita adalah anak Allah? Mengapa kita merasa yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah, belonging to the family of God? Karena Kristus saudara kita pada akhirnya, ini ciri yang terakhir, yang mengatakan bahwa dia akhirnya mengambil keserupaan dengan saudara-saudaranya. Kita berdaging dan berdarah, dia juga berdaging dan berdarah. Walaupun memang tubuh dia berbeda, tapi karena memiliki tubuh, daging dan darah tersebut, dia bisa dicobai. Dia akhirnya bisa mengalami kelemahan-kelemahan kita. Sebagaimana engkau dicobai, sebagaimana engkau menderita, dia pun pernah menderita. Mengalami hal yang sama. Bedanya, kakak besar kita ini, Allah anak yang satu-satu ini, tidak berdosa. Sehingga dia menjadi pengharapan, pioneer, the archegos, daripada keselamatan kita. Bersyukurlah kita atas suatu fakta pada hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah anggota daripada Allah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena melalui apa yang sudah Tuhan Kristus lakukan bagi kami diyakinkan, diajak mengerti bahwa kami adalah anak Allah. Kami adalah belonging, member, anggota daripada keluarga Allah ini. Bapa, dalam hidup kami sehari-hari banyak perjuangan yang harus kami lalui. Dalam hidup kami sehari banyak pergumulan yang harus kami lewati ya Tuhan. Kiranya Kristus yang menunjukkan solidaritas ya dengan kami semua. Mengambil rupa daging dan darah, natur manusia tersebut. Akhirnya menjadi seorang yang akhirnya mengalami segala penderitaan yang diderita oleh manusia. Tapi akhirnya dalam kesetiaan dia kepada Tuhan tidak pernah akhirnya dikalahkan oleh dosa. Bahkan dia tidak berdosa. Dia menjadi pengharapan kami. Pioneer, pemimpin, pioner daripada keselamatan kami, yang membawa kami kepada Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk semua pengalaman atau kesulitan yang kami lalui ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kami suatu iman yang cukup untuk menengadah pada Kristus. Misalkan semua yang sudah kami dengarkan pada hari ini, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Sekarang Tuhan kiranya berbicara terus kepada mereka, dan menambahkan begitu banyak hal yang indah yang belum hamba-Mu dan mungkin tidak bisa hamba-Mu katakan dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.